Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qassama az-zamana a'wama wa qassama al-a'wama shuhuran wa ayyama ala maqtadathu al-hikmatu wat-tadbir وافتتح كل عام بشهره المحرم وجمله بيوم عاشوراء المعظم الذي فضله في الجاهلية والإسلام الشهير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أنقذه من الظلام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah membagi 365 hari dalam satu tahun itu dibagi menjadi 12 bulan. Minha arba'atu ashhur. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Hari ini, hari Jumat, kita berada di akhir hari bulan Muharram. 4 bulan itu diberi privilege, diberi keutamaan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah 4 bulan itu yang sangat mulia sudah kita manfaatkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk menggapai amal ibadah yang soleh sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, apakah momentum 4 bulan yang sangat mulia itu sudah kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk memperbanyak bekal di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada di kita masing-masing. Lewat khutbah kali ini, saya ingin menyampaikan tema khutbah, yaitu tentang urgensi stabilitas keamanan. Jangankan presiden, kepala negara, raja yang ada di dunia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mimpin Makkah, yang menjadi ekspektasi harapan yaitu agar negeri yang dipimpin, pertama, negerinya aman. Yang kedua, kecukupan sandang, pangan, papan terpenuhi. Kemudian yang ketiga, terjaminnya kesehatan jasmani dan rohani. Itulah yang termaktub dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan Allah, jadikan negeri kami, negeri Mekah ini, negeri yang aman, dan berilah penduduk negeri ini berbagai macam buah-buahan, artinya ekonomi.
Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan, sehingga negeri yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Itulah betapa pentingnya atau urgennya stabilitas keamanan bagi semua negara yang ada di planet bumi ini. Al-Imam Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani bisa dikonfirmasi dalam tafsir Marah Labid, tafsir Al-Munir, jilid 1. Ketika beliau mengelaborasi, mengurai doa Nabi Ibrahim itu, beliau mengatakan, salah satun laisa laha nihayah, al-amnu as-siha wal kifayah. Kalau negara termasuk Indonesia ingin menjadi qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu Bilqis yang akhirnya menjadi istri Nabi Sulaiman. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama, negara itu al-amnu, stabilitas keamanan itu harus dijaga. Siapa yang wajib mewujudkan stabilitas keamanan? Kalau di Indonesia, secara institusi lembaga itu ada di pundak TNI dan Polri. Akan tetapi menurut Undang-Undang Dasar 1945, karena stabilitas keamanan itu merupakan kebutuhan setiap warga negara, maka bukan hanya TNI Polri, tapi seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk bersinergi dengan TNI Polri mewujudkan stabilitas keamanan. Apa perlunya keamanan di sebuah negara? Antara lain, negara itu kalau aman, investor, orang yang punya modal, itu berduyun-duyun akan masuk ke Indonesia untuk menanamkan modal, berinvest. Akan tetapi, kalau negara kita yang tercinta ini tidak aman, apalagi terjadi perang saudara, jangankan investor yang akan masuk ke Indonesia, investor yang sudah menanamkan modal di Indonesia akan hengkang dari Indonesia, modal itu akan dibawa ke negara lain. Itu sebabnya betapa stabilitas keamanan itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua negara yang ingin membangun negaranya. Sekali lagi, negara kalau aman, pembangunan akan lancar, tapi kalau negara tidak aman, jangankan akan membangun, bangunan yang sudah ada bisa berantakan. Bisa dilihat, perang antara Israel dan Iran, perang antara India dan Pakistan, perang antara Rusia dan Ukraina, dan yang terakhir, perang antara Kamboja dan Thailand. Tidak mungkin investor itu akan masuk ke negara-negara yang negaranya instabilitas atau tidak aman. Sekali lagi lewat khutbah ini, saya mengajak kepada bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sholat Jumat, ayo kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan TNI Polri agar supaya negeri kita tercinta ini tetap aman. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya agar supaya negara termasuk Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha
raghadan min kulli makan. Yang kedua adalah as-sihah. Negara, pemerintah harus menjamin kesehatan masyarakat. Harus disiapkan dokter-dokter yang profesional yang bisa membawa masyarakat sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, syaratnya al-kifayah, kecukupan. Kecukupan apa? Yang pertama, kata Rasulullah, baitun yaskunu. Pemerintah harus menyiapkan bagi rakyatnya rumah yang layak dihuni. Yang kedua, saubun yuwari sau'atahu. Pemerintah harus menjamin ketersediaan baju yang layak dipakai oleh rakyatnya. Yang ketiga, wajilful khubzi wal ma'. Tersedianya makanan dan minuman yang layak dikonsumsi. Kalau makna aslinya sepotong roti dan seteguk air. Kalau tiga syarat itu sudah terpenuhi ada di negeri kita tercinta ini, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang terakhir, agar negara kita tercinta ini aman, kalau kita flashback ke belakang melihat sejarah, maka di Indonesia ini tidak boleh ada orang atau kelompok yang merasa lebih privilege, yang merasa lebih istimewa dari orang dan kelompok yang lain. Bapak dan saudara-saudara, surga itu tempat yang paling aman, yang paling mempesona. Dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'ima li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufatun wa zarabiyu mabsusah. Itu suasana dalam surga. Indah, mempesona, aman, harmoni. Akan tetapi para jamaah, surga yang begitu aman, kondusif, yang begitu indah, megah, itu pernah mencekam suasananya. Kapan? Ketika Allah murka kepada seorang makhluk atau kepada salah satu makhluknya Allah, yaitu iblis. Iblis diperintah oleh Allah untuk hormat kepada Adam. Semua penduduk di surga, baik itu malaikat maupun bidadari, hormat sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam. Ditegur oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, apa gerangan yang membuat kamu tidak mau hormat atau sujud kepada Nabi Adam? Bukan sujud seperti orang sholat, hormat maksudnya. Apa jawabannya iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih bagus daripada Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Masa api harus hormat kepada tanah? Kan gengsi Allah. Nah, diksi yang dijawabkan oleh Nabi Ibrahim kepada teguran Allah itu yang membuat Allah murka. Iblis merasa lebih hebat daripada penduduk surga yang lain. Akhirnya apa? Iblis dideportasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir oleh Allah ke dunia. Insya Allah Banyuwangi ini, Kali Baru, akan tersentuh oleh iblis. Hati-hati. Iblis setan itu, bapak-bapak, saudara-saudara, hidupnya tidak tenang kalau bangsa ini rukun.
Coba baca surah Al-Maidah ayat 91. Allah berfirman, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Ini warning Allah kepada kita. Sesungguhnya setan itu selalu mencari celah kesempatan bagaimana bangsa ini, kita ini terjerembab dalam jurang permusuhan dan saling membenci. Celakanya kita tidak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Yang bisa melihat setan itu Sayyidina Umar, takut kepada Sayyidina Umar. Rasulullah bersabda, "Asy-syaitan yafirru min hissi Umar." Setan itu kalau berjalan berpapasan dengan Sayyidina Umar, setan itu lari. Kenapa lari? Karena kalau tidak lari dibanting oleh Sayyidina Umar. Kita tidak bisa melihat setan. Oleh sebab itu, mari kita bersama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita tercinta ini selalu diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena aman itulah syarat yang pertama agar supaya negeri kita, bangsa kita menjadi negeri yang aman, yang kondusif, yang harmoni, kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرؤوف الرحيم.